Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ina Dewi Naryani, absen 15. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputula Friska, absen 29. Hari ini saya akan membuat video mengenai pembahasan gejala sosial berkaitan dengan heterogenitas sosial. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud heterogenitas sosial? Yang kedua, heterogenitas dalam masyarakat berdasarkan A. Diferensiasi sosial, B. Stratifikasi sosial. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan multidimensi identitas dan faktor penyebab multidimensi identitas. Dan rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana upaya dalam menghadapi keberagaman. Video bagian 1 pembahasan. 1. Apa yang dimaksud heterogenitas? 2. Heterogenitas dalam masyarakat berdasarkan A. Diferensiasi sosial, B. Stratifikasi. Pengertian heterogenitas. Heterogenitas sosial atau keberagaman masyarakat merupakan pengelompokan di masyarakat yang didasarkan pada perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki individu maupun kelompok. Heterogenitas terjadi ketika suatu masyarakat bersikap terbuka terhadap pengaruh kelompok lain. Proses mobilitas sosial dalam masyarakat mendorong terjadinya heterogenitas. Heterogenitas dalam masyarakat. Yang pertama ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial dapat diartikan sebagai upaya pengelompokan masyarakat secara horizontal. Perbedaan tersebut didasari oleh latar belakang, sifat, serta ciri yang tidak sama. Adanya proses diferensiasi sosial tersebut menunjukkan kemajuan serta heterogenitas sosial masyarakat. Hal tersebut mencakup ras, etnis, klan, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Adapun pengelompokan jenis-jenis diferensiasi sosial sebagai berikut. Pengelompokan diferensiasi sosial. Yang pertama ada pengelompokan berdasarkan agama. Setiap individu memiliki agama. Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan kepada Tuhan Maha Kuasa, yang tata peribadatannya serta kaidah yang diberikan dengan pergaulan manusia. Agama ini memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman untuk kehidupan manusia. Agama tidak memiliki tingkatan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu bahwa individu memiliki derajat yang lebih tinggi atau rendah. Ada beberapa agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta beberapa sistem kepercayaan tradisional yang tumbuh di masyarakat. Yang kedua, ada pengelompokan berdasarkan suku bangsa atau etnik. Menurut Kuenjaraningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran identitas tersebut. Pengelompokan berdasarkan suku bangsa atau etnik berguna untuk mengidentifikasi daerah asal-usul individu atau kelompok dalam masyarakat yang akan dikelola. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan ras. Ras dapat dibedakan berdasarkan kualitas dan kuantitas. Ciri kualitas meliputi warna kulit, bentuk rambut, bentuk lipatan mata, dan bentuk bibir. Adapun ciri kuantitas meliputi tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Terdapat beberapa macam ras di Indonesia meliputi ras Mayelan Mongoloid, Melanesoid, Asiatik Mongoloid, dan Kaukasoid. Yang keempat ada pengelompokan berdasarkan pekerjaan, profesi atau mata pencaharian. Setiap profesi maupun pekerjaan yang ada di masyarakat memiliki masing-masing fungsinya. Hal ini dikarenakan profesi merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, setiap profesi tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai faktor pembeda yang menentukan bahwa individu dengan profesi tersebut memiliki derajat atau tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima ada pengelompokan berdasarkan klan. Klan yang dimaksud pada bentuk diferensiasi sosial di sini adalah suatu satuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan. Anggota klan tersebut tergabung karena didasari pada hubungan darah maupun garis keturunan atau genealogis. Kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu dikenal sebagai matrilineal, sedangkan kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan bapak disebut sebagai patrilineal. Contohnya, seperti klan yang dapat ditemui pada masyarakat Batak. Masyarakat Batak hingga kini masih menerapkan sistem marga. Contohnya seperti marga Harap, Simanunjak, maupun marga Nasution.
Adapun jenis-jenis diferensiasi sosial, yang pertama adalah diferensiasi sosial tingkatan atau rank differentiation. Jenis diferensiasi tingkat ini muncul karena adanya ketimpangan pada penyaluran barang maupun jasa yang di suatu daerah. Yang kedua ada diferensiasi fungsional atau functional differentiation. Jenis diferensiasi yang kedua merupakan pembagian kerja muncul karena adanya orang atau individu yang melakukan suatu pekerjaan yang berbeda atau berlainan. Yang ketiga ada diferensiasi kultural. Jenis ketiga ini dari diferensi sosial ini muncul dikarenakan aturan perilaku yang tepat serta berbeda menurut situasi tertentu. Peraturan berlaku ini disebut pula dengan norma yang memiliki tujuan untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Dampak diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi dapat memunculkan primordialisme, yaitu merupakan anggapan yang dimiliki oleh setiap individu bahwa kelompoknya merupakan yang paling unggul daripada kelompok lainnya. Yang kedua, diferensiasi sosial dapat memunculkan etnosentrisme, yaitu merupakan anggapan dari individu yang meyakini bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan suku bangsa lainnya. Yang ketiga, diferensiasi sosial memunculkan prasangka terhadap individu yang terlihat atau berbeda dari diri sendiri. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga lapisan antar masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan masyarakat dalam kelompok suatu kelompok tertentu secara bertingkat. Adapun dimensi stratifikasi sosial berdasarkan Bernard Farber. Yang pertama adalah jabatan atau pekerjaan. Yang kedua ranking dalam wewenang atau dalam kekuasaan. Yang ketiga ada pendapatan atau kekayaan. Yang keempat ada pendidikan atau pengetahuan. Yang kelima ada kesucian beragama atau pemimpin keagamaan. Yang keenam ada kedudukan kerabat atau kinship. Sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terbuka. Sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecakapan. Contohnya, seorang karyawan biasa bisa naik jabatan menjadi manajer karena dia rajin dan loyal. Selain itu, karyawan tersebut menguntungkan pihak perusahaan sesuai bidangnya. 2. Stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Contoh stratifikasi sosial tertutup yaitu masyarakat beragama Hindu menganut sistem kasta dalam lapisan masyarakat. Dari kasta tertinggi ada kasta Brahmana atau pendeta, Ksatria atau bangsawan dan raja, Wasya atau perdagangan atau pegawai pemerintah, dan terakhir ada Sudra, masyarakat biasa. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya yaitu jabatan tinggi di pemerintahan bisa diduduki oleh masyarakat umum sesuai kriteria tanpa melihat kasta sosialnya.